Salam jumpa lagi sahabat semua. Hari ini kita akan kembali melanjutkan bacaan kita dari buku Kebahagiaan Sejati, bab 10, bagian yang kedua. Pengenalan akan Allah. Allah berbicara kepada kita melalui perbuatan takdirnya dan melalui pengaruh Roh Kudusnya atas hati. Di dalam segala keadaan di sekitar kita, di dalam pertukaran sehari-hari di sekeliling kita, kita dapat memperoleh pelajaran-pelajaran yang amat berharga jika hati kita terbuka memperhatikannya. Penulis Mazmur, sewaktu ia merenungkan perbuatan tangan Tuhan, berkata, "Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan." Tertulis di dalam Mazmur 33 ayat yang kelima dan Mazmur 107 ayat yang ke-43. Allah berbicara kepada kita di dalam firman-Nya. Di dalamnya dapat kita lihat dengan terang kenyataan tabiatnya, dari hal tindakannya terhadap manusia, dari pekerjaan besar penebusan. Dengan inilah di hadapan kita dibentangkan sejarah para bapa dan nabi, serta orang-orang saleh pada zaman dulu. Mereka itu sama seperti kita. Tertulis di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Kita dapat melihat mereka berjuang melawan kekecewaan kita. Bagaimana mereka jatuh pada pencobaan sama seperti kita. Namun demikian, hati mereka diberanikan dan menang melalui anugerah Allah. Dan dengan memandang, hati kita pun diberanikan di dalam usaha untuk memperoleh kebenaran itu. Apabila kita membaca pengalaman-pengalaman mereka yang amat berharga, dari hal terang dan kasih, serta berkat yang mereka nikmati, dan dari hal pekerjaan yang dibawakannya melalui anugerah yang diberikan kepada mereka itu, maka roh yang menggerakkan mereka menyalakan sebuah api kerinduan yang suci di dalam hati kita, dan suatu keinginan menjadi seperti mereka di dalam tabiat sebagaimana mereka berjalan bersama Allah. Mengenai perjanjian lama, Yesus mengatakan, "Dan terlebih lagi kebenarannya itu dalam perjanjian baru. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, Sang Penebus, yang di dalamnya kita mengharapkan pusat kehidupan kekal." Tertulis di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-39. Memang seluruh Alkitab menceritakan dari hal Yesus Kristus, mulai dari catatan pertama di dalam Kejadian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, sampai kepada penutupan janji itu, "Sesungguhnya Aku datang segera." Kita membaca mengenai pekerjaannya serta mendengar suaranya. Tertulis di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga dan Wahyu 22 ayat yang ke-12. Jika Anda mau berkenalan dengan Juru Selamat, pelajarilah kitab suci. Penuhilah hati dengan firman Tuhan. Firman itulah air hidup yang memuaskan dahagamu. Firman itulah roti hidup yang turun dari surga. Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Dan diterangkannya dari hal dirinya sendiri dengan berkata,
perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tertulis di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53 dan ayat yang ke-63. Tubuh kita terdiri dari apa yang kita makan dan minum. Maka, sebagaimana dengan perkara jasmani, demikian pula lah di dalam perkara rohani, yakni apa yang kita pikirkan, itulah yang memberikan corak dan kekuatan rohani kita. Penebusan adalah satu perkara yang ingin diselidiki malaikat. Hal itu akan menjadi ilmu dan nyanyian orang tebusan sepanjang zaman yang tidak berkesudahan. Bukankah hal itu perlu dipelajari dengan teliti pada saat sekarang ini? Kemurahan dan kasih Yesus yang tiada batasnya, pengorbanan yang diberikan demi kepentingan kita, perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Kita sepatutnya tinggal di dalam tabiat penebus dan pengantara kita yang amat dikasihi itu. Kita selayaknya merenungkan tugasnya yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jika kita merenungkan perkara-perkara surgawi, iman dan kasih kita akan makin bertumbuh kuat, dan doa kita pun semakin berkenan kepada Allah, karena doa itu semakin berpadu dengan iman dan kasih. Dia itu akan lebih hangat dan berarti, maka keyakinan akan tetap bertambah terhadap Kristus dan pengalaman hidup sehari-hari di dalam kuasa-Nya menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Tuhan melalui Dia. Jika kita merenungkan kesempurnaan Juru Selamat, maka kita akan rindu diubahkan sepenuhnya dan diperbaharui di dalam gambaran kesuciannya. Akan ada satu jiwa yang lapar dan dahaga untuk menjadi seperti Dia yang kita puja itu. Semakin kita pikirkan Kristus, semakin kita bicarakan tentang Dia kepada orang-orang lain, serta menampilkan Dia kepada dunia. Alkitab ditulis bukan hanya untuk kaum cendekiawan. Sebaliknya, Alkitab itu dirancang untuk orang awam. Kebenaran-kebenaran besar yang perlu demi memperoleh keselamatan sudah dinyatakan dengan jelas, bagai siang hari, dan tidak seorang pun akan salah atau tersesat, kecuali orang itu menurut hanya kepada pertimbangan pikirannya sendiri, gantinya menurut kehendak Allah yang telah dinyatakan dengan jelas itu. Kita jangan berpegang kepada kesaksian seseorang tentang pengajaran kitab suci, melainkan seharusnya mempelajari firman Allah bagi diri kita sendiri. Jika kita membiarkan orang lain berpikir untuk kita, maka tenaga kita akan timpang dan kemampuan kita menjadi sempit. Kesanggupan pikiran yang mulia itu dikerdilkan karena tidak digunakan dan dipusatkan kepada perkara-perkara yang berharga, sehingga menghilangkan kemampuan untuk menangkap kedalaman dari makna firman Allah. Pikiran akan menjadi luas apabila digunakan untuk mencari hubungan perkara-perkara kitab suci
membandingkannya bagian demi bagian, serta perkara rohani dengan perkara rohani. Demikianlah bacaan kita pada hari ini dari buku Kebahagiaan Sejati. Terima kasih telah mendengarkan. Kiranya terberkati.